adik-adik semua. Selamat tahun baru ya buat adik-adik semua di rumah. Saat ini kita sangat bersyukur kepada Tuhan, di mana Tuhan telah menolong kita sehingga kita bisa sampai di 2021 ini. Kita telah menjalaninya selama 1 bulan, dan itu semua karena kasih Tuhan. Harapan dan doa kakak kiranya adik-adik di rumah tetap sehat ya, tetap menjaga kesehatan walaupun pada saat ini cuaca ataupun bumi kita sedang dalam keadaan berduka, tetapi kakak yakin dan percaya adik-adik semua di rumah tetap dalam lindungan Tuhan. Baik adik-adik, seperti biasanya mari kita memulai ibadah kita. Adik-adik jangan ada yang main-main, mari kita beribadah kepada Tuhan. Dan sebelumnya mari kita mengangkat pujian kepada Tuhan Yesus yang berjudul Bangkit Serukan Nama Yesus. Mari kita menyanyi dengan semangat ya. Baik, adik-adik semua, mari kita bersatu dalam doa ya. Lipat tangan, tutup mata semuanya, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami sangat mengucap syukur kepadamu di mana pada hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk mengikuti ibadah Tuhan. Walaupun hanya secara online Tuhan, tetapi kami yakin dan percaya dimanapun kami berada pada saat ini, kami senantiasa dalam lindungan-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, pada saat ini adik kami Bapa, Engkau berkati mereka, Engkau berikan telinga yang mau mendengar Tuhan, sehingga apapun yang akan disampaikan oleh hamba-Mu dapat mereka mengerti dan bisa mereka dapat mengambil makna dalam kehidupan mereka ya Bapa. Ya Bapa, kiranya Engkau senantiasa memberkati mereka, Engkau berkati mereka Bapa, biarlah Engkau yang selalu bersama-sama dengan mereka di sepanjang hari mereka. Dalam nama-Mu Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya Bapa. Amin. Baik adik-adik semua, sebelum kita melanjutkan, mari kita mendengarkan ayat hafalan dari teman-teman kita. Kami persilakan. Korintus pasal 13 ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan ia tidak sombong. 1 Korintus pasal 13 ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Terima kasih. Ada yang mengikuti ibadah
tetap ya mengirim ke kakak Aida Falan. Baik, adik-adik, mari kita menyiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyanyi kepada Tuhan Yesus yang berjudul Yesus Kekasih Jiwaku. Baik, adik-adik semua, mari kita menyiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, yang kami pada saat ini, kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Biarlah Engkau senantiasa memberkati Bapa, biarlah Engkau memakai tubuh anak-Mu Bapa, biarlah Engkau senantiasa berkata-kata dalam diri anak-Mu Bapa, biar setiap kata yang keluar dari mulut anak-Mu itu yang berasal daripada Engkau Bapa. Kau berikan juga pengertian kepada anak-anak kami Bapa, kiranya mereka bisa mengambil makna dari ayat Alkitab-Mu Bapa. Dalam nama-Mu Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Bapa. Amin. Baik adik-adik, mari kita membuka Alkitab yang terambil dari surat Matius pasal 6 ayatnya yang ke-25. Matius pasal 6 ayatnya yang ke-25. Baik, kakak akan membacakannya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Baik, kakak akan membacakannya sekali lagi. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Baik adik-adik, dan sebelum kita merenungin firman Tuhan ini, kakak punya cerita buat adik-adik. Di suatu kampung, di situ ada sebuah kelompok yang termasuk kelompok ini dalam memuji nama Tuhan. Mungkin berupa seperti belajar musik ataupun belajar intinya saja mungkin kita ambil contoh kelompok bermain musik. Jadi di tempat ini ada seorang guru. Nah, jadi guru ini mempunyai murid-murid atau yang diajarkan di situ ada 5 orang. Nah, di suatu hari guru ini memberikan tugas kepada mereka harus bisa memainkan pianika.
Nah, ketika yang anak siswa yang 5 orang ini, dari antara mereka ada 2 orang yang gak bisa sama sekali. Sebenarnya bukan gak bisa, cuman mereka tidak mau mencoba. Terus adik-adik, ketika gurunya atau pembimbingnya meminta mereka berkumpul, mereka sudah takut duluan, sedangkan mereka masih belum berusaha apa-apa. Jadinya gurunya meminta, besok saya menunggu kalian di sini, memberikan suatu tempat. Dan di saat itu, ketiga siswa yang sudah bisa, mereka itu terlalu ketakutan, padahal mereka itu sudah bisa memainkan pianika sesuai dengan keinginan guru mereka. Cuman kekhawatiran mereka itu lebih parah daripada yang belum bisa. Sedangkan yang belum bisa masih berusaha, baru berusaha, giliran sudah diminta oleh gurunya. Sedangkan mereka yang 3 orang sangat ketakutan, padahal mereka sudah bisa. Jadi gurunya meminta pada saat itu berkumpul jam 1 siang. Nah, saat itu mereka yang 3 orang bertemu, mereka janjian, jadinya mereka berkumpul. Kalau memang guru kita nanti nyampe jam 1, sebelum itu kita sudah nyampe di tempat. Kenapa? Biar nanti kita sudah lebih dulu daripada guru kita. Nah, pada saat itu mereka cepat-cepat jam 12 siang mereka sudah nyampe di tempat yang dikasih tahu oleh guru mereka. Namun mereka di situ yang ada semakin ketakutan, dan bayangin aja masih siang ya. Masih siang karena gara-gara mereka ketakutan, mereka terlalu, nanti saya bagaimana, nanti saya takut salah. Nah, itu mereka seperti begitu, mereka semakin ketakutan, dan akhirnya semakin siang mereka kelaparan di situ. Nah, sedangkan yang 2 orang mereka berusaha dan menunggu waktu yang telah diberikan oleh guru mereka, menunggu jam 1. Nah, jadinya mereka dengan belajar dengan mereka tidak mempunyai rasa ketakutan. Jadi mereka belajar dengan sungguh-sungguh. Yang sebelumnya tadi mereka belum bisa apa-apa. Nah, jadi giliran sudah jam 1 siang, guru mereka sudah sampai di tempat. Guru mereka bertemu dengan ketiga murid. Guru bertanya, kemana yang 2 murid lagi? Namun mereka karena sudah lelah, karena sudah siang, kelaparan, ketakutan, jadinya mereka sudah ketakutan, gugup untuk menjawab guru mereka. Jadi dengan seiring berjalannya waktu, tiba-tiba yang kedua ini karena sudah menunjukkan jam 1, mereka berangkat, dan sebelum mereka berangkat, mereka berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau selalu memberkati apa yang kami lakukan hari ini, biarlah Engkau memberikan kami kekuatan dan kepintaran. Jadi adik-adik, karena mereka berjalan dengan menunggu waktu, tidak terburu-buru, jadi mereka jalan sambil nanti begini. Jadi mereka tidak terburu-buru, berbeda dengan yang 3 orang tadi. Nah, ketika mereka nyampe di tempat, gurunya menanyakan, yang sudah bisa siapa? Toh yang 3 orang tadi tidak tahu, tidak memberikan tangan, saya Pak, saya bisa. Padahal tadi mereka sudah bisa, semuanya sudah bisa yang sudah disampaikan oleh guru mereka. Nah, ketika guru mereka mencoba satu-satu, namun guru mencoba yang pertama itu yang kedua orang tadi, salah satu dari yang 2 orang. Dan puji Tuhan, sebelum dia melakukan itu, dia berdoa kepada Tuhan. Dalam hatinya dia berdoa, Tuhan berkati saya. Dan akhirnya dia bisa. Giliran guru mencoba yang ketiga orang, tetapi mereka karena kekhawatiran, ketakutan mereka, itu yang membuat mereka tidak tahu. Bukan tidak tahu sama sekali, tetapi mereka gugup untuk menekan pianika. Sejadinya mereka tidak bisa, adik-adik. Baik, adik-adik, dari cerita ini kita belajar di mana hidup kita itu jangan berada dalam kekhawatiran, terburu-buru. Segala sesuatunya itu bisa, kita pasti bisa. Cuman kita itu harus menjalankannya dengan santai. Kenapa? Di saat kita menjalankannya dengan terburu-buru, yang ada kita semakin takut. Rasa takut itu menghantui diri kita sehingga kita itu
membuat yang tadinya kita bisa itu karena gara-gara rasa ketakutan, kekhawatiran kita, saya takut salah, saya takut begini. Nah jadinya itu yang membuat kita itu depresi, jadinya lupa. Jadi adik-adik, sesuai dengan firman Tuhan yang diajarkan kita pada hari ini, Tuhan itu mengajarkan kepada kita, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Jadi Tuhan mengajarkan kita, sebagaimanapun hidup kita pada saat ini, mungkin pada saat ini kita sedang berkesusahan, dan ada juga merasakan di rumah, mungkin orang tua, ya jadinya jangan sekali-sekali kita, ya ampun Tuhan ini bagaimana Tuhan. Jangan, berdoalah kepada Tuhan, serahkan semuanya kepada Tuhan. Kenapa di saat kita seperti Tuhan ini bagaimana Tuhan, tugas saya belum siap Tuhan, gimana uang sekolah saya, gimana ini, gimana itu. Kalau semakin seperti begitu, adik-adik juga melakukannya kepada orang tua, itu bukannya memberikan jalan keluar, tetapi orang tua semakin memiliki rasa khawatir, Tuhan ini bagaimana. Jadinya kalau memang kita sudah melakukan seperti begitu, kita sudah tidak mampu berpikir apa-apa lagi. Pintu hati kita itu tertutup, begitu juga dengan orang tua di rumah. Jadi adik-adik, kakak mengajarkan kalian dan firman Tuhan juga mengajarkan kita itu tidak perlu khawatir. Yang penting kita percaya kepada Tuhan, serahkan segala sesuatunya itu kepada Tuhan. Yakin dan percaya semuanya itu akan diberikan yang terbaik buat kita. Tuhan itu sudah merancang yang jauh lebih baik buat kita, masa depan kita. Jadi adik-adik, kakak pesan kepada kalian, mungkin pada saat ini adik sedang menginginkan sesuatu, dan itu adik-adik memintanya kepada orang tua dengan paksa. Jangan ya. Kenapa kasihan dengan orang tua kita? Setiap orang tua kita itu sudah merancang, dia sudah merencanakan nanti saya akan ini kepada anak saya. Jadi adik-adik, mulai dari sekarang, dari kita kecil, mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau senantiasa memberkati, kiranya Engkau senantiasa memberkati masa depan saya, berkati cita-cita saya Tuhan, sehingga nanti saya bisa menjadi yang terbaik di tengah-tengah yang terbaik. Baik adik-adik, di firman Tuhan mengatakan, kita tidak boleh khawatir apa yang hendak kita makan, kita minum, atau sekalipun yang kita pakai. Kenapa? Karena semuanya itu telah disediakan oleh Tuhan. Sebelum segala sesuatu terjadi dalam hidup kita, Tuhan telah tahu yang lebih dulu. Dia sudah merencanakan kenapa kita harus mengalami seperti ini. Contohnya pada saat ini, kita ibadah dengan secara online ya. Sebenarnya kalian merasa gak sih? Malas orang ibadahnya seperti begitu, sama aja lagi main HP. Nah, sebenarnya itu semua proses dari Tuhan. Sebagaimana kita kuat, sebagaimana kita sabar. Jadi adik-adik, tetap semangat, tetap berdoa kepada Tuhan Yesus, yakin segala sesuatu yang direncanakan oleh Tuhan itu yang terbaik buat kita. Baik adik-adik, dari firman Tuhan ini kita diajarkan, mari kita menjalani hidup kita dengan santai, dengan mengucap syukur, tetaplah mengucap syukur dalam keadaan apapun, dan berdoa kepada Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan, dan melakukan segala sesuatu tidak dengan terburu-buru, tetapi melainkan berdoa kepada Tuhan terlebih dahulu, meminta petunjukan daripada Tuhan adik-adik. Baik, demikian firman Tuhan kita pada hari ini yang menjadi ayat hafal yang yaitu Surat Matius pasal 6 ayatnya yang ke-27. Matius 6 ayatnya yang ke-27. Kakak akan membacakannya. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Baik, nanti kalau sudah hafal ayat hafalan dikirim kepada kakak ya. Baik, sebelum kita mengakhirinya, sebelum doa syafaat, kita bernyanyi kepada Tuhan, Aku Istimewa. Syair. Mari kita menyanyikan lagu ini dengan semangat, karena kita itu sangat istimewa kepada Tuhan. Mari kita semangat mengatakan saya istimewa. Pakai gerakan ya.
tangan dan tutup mata semuanya, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang indah ini Bapa. Engkau masih memberikan kami kesempatan pada saat ini, sehingga pada saat ini kami telah mengakhiri ibadah kami Bapa. Kami sangat mengucap syukur kepadamu Bapa. Itu semua bukan karena kekuatan dan kehebatan kami Bapa, melainkan itu semua hanya sebata belas kasihan-Mu kepada kami ya Bapa. Bapa, pada saat ini kami telah mengakhiri ibadah kami. Biarlah Engkau senantiasa memberkati kami Bapa. Terlebih-lebih adik-adik kami Bapa. Biarlah Engkau senantiasa memberkati mereka, memberkati kesehatan mereka Bapa, memberkati tumbuh kembang mereka, setiap cita-cita mereka Bapa, sehingga kelak mereka dapat menjadi anak yang takut akan Engkau dan menjadi anak yang memuliakan nama-Mu di atas kerajaan surga ya Bapa. Ya Bapa, kami juga berdoa buat kedua orang tua mereka Bapa. Engkau berkati kedua orang tua mereka Bapa. Biarlah Engkau memberikan mereka kekuatan, memberikan segala kebutuhan mereka Bapa, sehingga apapun kebutuhan adik-adik kami dapat mereka cukupkan ya Bapa. Engkau berkati setiap pergumulan keluarga mereka Bapa, terlebih-lebih yang sedang bergumul dalam masalah pekerjaan Bapa. Biarlah Engkau mempermudahkan Bapa. Biarlah Engkau senantiasa memberikan rezeki kepada mereka Bapa, sehingga orang tua mereka juga Bapa bisa menuntun mereka sampai mereka besar ya Bapa. Ya Bapa, kami juga berdoa buat anak-anak kami yang sedang dalam keadaan sakit pada saat ini Bapa. Biarlah Engkau senantiasa memberkati mereka Bapa. Engkau berkati mereka Bapa. Engkau angkat segala sakit penyakit yang mereka derita Bapa. Biarlah tangan-Mu yang penuh kuasa Roh Kudus menjamah mereka Bapa. Dan kiranya Engkau senantiasa memberkati obat-obatan yang mereka minum, terlebih yang mereka makan ya Bapa. Ya Bapa, kiranya mereka senantiasa berada dalam naungan kasih-Mu Bapa, dalam perlindungan-Mu. Engkau jauhkan kami dari segala sakit penyakit, terlebih-lebih virus yang sedang mewabah di bumi kami pada saat ini Bapa. Kiranya kasih-Mu dan penyertaan-Mu selalu bersama-sama dengan kami senantiasa ya Bapa. Ya Bapa, ini doa kami, ini ucapan syukur kami Bapa. Janganlah menjadi seteru dengan kehendak kami, tetapi biarlah kehendak-Mu yang terjadi atas kami. Dalam nama-Mu Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Bapa. Amin. Baik adik-adik, demikian ibadah kita pada saat ini. Jaga kesehatan ya di rumah, tetap semangat. Sekolahnya kiranya adik-adik semua tetap dalam lindungan Tuhan. See you. God bless you. Bye.